tempat yang hina, menjadi sosok yang sederhana. Kau ajarkan ku untuk setia, seperti dirimu yang setia. Tak pernah kau pandang dosaku, kau selalu mengasihiku. Tak pernah kau biarkan ku terjatuh terlalu dalam. Tanganmu mengangkatku terbang tinggi bagai raja wali. Hormat bagimu Tuhan, hormat bagimu Yesus, hormat bagi Roh Kudus. Segala pujian, segala hormat dan kemuliaan hanya bagimu. Tak pernah kau biarkan ku terjatuh terlalu dalam. Tanganmu mengangkatku terbang tinggi bagai raja wali. Hormat bagimu Tuhan, hormat bagimu Yesus, hormat bagi Roh Kudus. Segala pujian, segala hormat dan kemuliaan, hormat bagimu Tuhan, hormat bagimu Yesus, hormat bagi Roh Kudus. Segala pujian, segala hormat dan kemuliaan, segala pujian, segala hormat dan kemuliaan hanya bagimu. Salam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Saudara yang terkasih, pada tanggal 7 Juni 2023, ketika saya berkendara sepanjang jalan Supratman Bandung, seketika itu hati saya ingin memuji Tuhan, memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Dari mulut saya keluar kata-kata penghormatan, penghormatan bagi Tuhan, penghormatan bagi Yesus, dan penghormatan bagi Roh Kudus. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Pada saat itu Tuhan ingatkan saya bagaimana seorang prajurit harus taat dan menghormati seorang jenderal. Seorang prajurit patuh dan menjalankan setiap perintah dari sang jenderal. Bagaimana dengan kita, saudara? Apakah kita patuh dan menghormati Tuhan Yesus sebagai sang jenderal? Mari saudara, kita baca dari Yesaya 29 ayatnya yang ke-13. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang, mendekat dengan mulutnya, dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku.
dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Saudara yang terkasih, betapa banyak saat ini kita temukan orang-orang, pemimpin-pemimpin yang berbicara tentang ketaatan dan menghormati hanyalah sebuah topeng kemunafikan dan ucapan di bibir saja. Betapa banyak orang-orang yang seharusnya menjadi panutan bagi kita tentang sebuah ketaatan. Bagaimana sebuah menghormati, tapi akhirnya mereka menjadi contoh dari ketidaktaatan dan tidak menghormati peraturan yang ada, dan mereka tersandung dengan hukum. Saudaraku yang terkasih, engkau hai para orang tua, apakah kau sudah membimbing anakmu untuk taat dan menghormati orang tua? Adakah engkau mengajarkan kepada mereka bagaimana mentaati dan menghormati keberadaan Tuhan? Hai engkau para pemimpin rohani, apakah engkau sudah menjadi contoh dan teladan bagi orang-orang bagaimana taat dan menghormati Tuhan? Saudara yang terkasih, ketika saya melewati jalan Supratman, saya juga mendapati banyak sekali orang yang melanggar peraturan lalu lintas. Mereka menerobos lampu merah, tidak memakai helm, bahkan mereka membuat keributan karena sebuah ketersinggungan. Masih adakah di dalam hidup mereka pribadi Tuhan? Apakah mereka masih ada takut akan Tuhan? Atau mereka cuma hanya takut karena sebuah larangan? Saudara yang terkasih, bagaimana dengan kita di gereja? Bagaimana dengan ibadah kita? Adakah kita masih taat pada Tuhan? Adakah kita masih menghormati keberadaan Tuhan? Adakah kita masih taat pada hukum kasih? Mengasihi sesama kita? Bahkan mengasihi orang yang membenci kita? Adakah kita dalam hidup kita, dalam kegiatan kita memberitakan Injil, memberitakan keselamatan bagi orang lain yang belum tahu tentang Yesus? Mari saudara, melalui renungan singkat ini, kita renungkan kembali, apakah kita sudah taat dan menghormati Tuhan, ataukah hati kita semakin menjauh daripada Tuhan? Tuhan Yesus memberkati. Hormat bagimu